cara melakukan transaksi retur atau klaim. Nah, bagaimana seandainya jika barang yang kita kirim ke customer itu diklaim atau dikembalikan kepada kita, ya. Ada kalanya tidak seluruhnya itu berjalan dengan mulus, ada kalanya karena faktor eksternal tertentu seperti misalnya mutu yang kurang bagus spesifikasinya, itu terkadang barang kita sudah kirim ke customer itu dipulangin ke kita atau di-reject seperti itu ya, mereka klaim. Nah, bagaimana perlakuannya? Baik, di SAP sudah ada proses standar untuk perlakuan retur atau klaim. Yang pertama, kita harus membuat dulu SO return, ya. Kita membuat SO return dari tipe VN01 seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Hanya saja SO return ini harus merefer kepada billing yang sudah dilakukan pada DO sebelumnya, ya. Kalau kita ingat di proses sebelumnya itu setelah kita buat delivery order, kemudian bagian accounting akan melakukan billing final atas DO yang telah kita buat. Nah, dari dasar billing itulah kita membuat SO return yang akan nanti kita teruskan menjadi DO, ya. Tiketnya sama, VL01 kemudian VL01N. Nah, bedanya kalau VL01N yang normal tadi mengurangi stok, dalam case ini VL01N atau post issue di VL02 ini akan menambah stok, ya. Jadi logikanya barang yang sudah kita kirim keluar, kemudian diklaim, dipulangin ke kita oleh customer, kita terima lagi stoknya. Sehingga stok yang tadi terpotong oleh proses post issue pertama akan kembali stoknya di proses retur atau claim ini. Nah, setelah itu kita buat billingnya berupa credit memo untuk menyesuaikan nilai penjualan yang pastinya setelah dipulangin kepada kita dari customer, nilai penjualan pasti berkurang ya. Nah, itu akan menyesuaikan di proses credit memo, create credit memo. Nah, kita langsung saja praktek ke SAP-nya. Kita buka SAP. Nah, biar lebih mudah dan lebih gampang dimengerti, kita langsung cobakan saja pada dokumen flow yang telah kita buat sebelumnya. Kita cari dulu kontrak yang kita sudah pernah buat. Ini ya, kontrak yang telah kita buat. Kita cek dokumen flow-nya. Nah, ini ada dua, kalau kita lihat ada dua DO, dua SO, maaf. SO pertama yang terdiri DO satu DO-nya ini 2384, yang kedua SO 1379 terdiri dari DO 2385. Nah, untuk DO yang paling atas sudah saya cobakan proses return-nya. Kali ini saya akan memperlihatkan kepada kawan-kawan semua bagaimana cara memperlakukan proses return pada satu buah DO. Kita anggaplah misalkan DO yang ini sebanyak 500 ton ini dikembalikan kepada kita, ya. Nah, adapun kuantum yang dikembalikan itu bisa sebagian atau parsial, bisa juga seluruhnya. Kalau untuk contoh case yang pertama ini saya contohkan untuk di return keseluruhan ya, total ya. Jadi ada 500 ton pengiriman ke customer, kemudian di return ke kita, diklaim kita sebanyak jumlah yang sama. Kemudian saya buat tadi SO return-nya. Ini sudah kita buat SO di awal, kemudian kita buat DO-nya, kita post good issue ya. Kemudian keluar ini invoice-nya di billing final. Kemudian ini keluarlah dia nomor SO-nya, SO return-nya. Nah, dari sini kita buat lagi DO merefer kepada SO ini ya. Ketika kita buat DO ini, stoknya akan kembali ke storage location yang kita awal tadi. Ya, setelah itu baru kita create credit memo untuk menyesuaikan nilai penjualan. Ini dokumen flow-nya. Nah, sekarang langsung kita cobakan untuk DO yang kedua, DO 2385 ini. Pertama kita billing final dulu untuk DO yang ini. Berikutnya /o TF01. Kita masukkan dokumennya. Nah, kemudian kita simpan. Berhasil, kita cek lagi dokumen flow-nya. Kita refresh. Nah, sudah muncul ya akunting dokumennya. Berikutnya kita akan membuat satu SO return yang merefer kepada nomor order atau nomor billing DP-nya yang sudah keluar ini. Oke. Recode-nya untuk membuat SO seperti biasa /n V01.
Nah, bedanya di order type-nya ini. Kalau yang tadi SO biasa, kita buat order type-nya itu antara SODP atau SO non-DP. Kemudian untuk yang SO return ini kita pilih dia Z0RE ya, SO return. Kita pilih SO return, kemudian kita isi sales organization-nya. Kita klik create reference, kemudian kita pilih dia merefer kepada billing dokumen. Nah, kita isi billing dokumennya yang 330 30.026. Kalau sudah, kita copy. Nah, kemudian kita lihat di sini ada billing block ya. Ini seperti yang telah kita jelaskan di awal-awal ketika membuat kontrak. Jadi ada yang namanya billing block untuk mengunci nih. Mengunci apakah SO ini bisa langsung diproses billing atau harus dilepas dulu bloknya. Ya, untuk awal-awal kita bisa mengunci dulu. Nanti kita mau billing, kita buka dulu billing blocknya yang ini ya. Nah, kemudian ke kolom quantity. Kolom quantity ini bisa kita modifikasi sesuai dengan berapa yang diklaim atau di return. Kalau tadi di contoh awal saya buat DO 500 yang dikembalikan saya anggap seolah-olah full sehingga kita mengembalikan stok sebesar 500 juga. Nah, misalnya di lapangan nanti yang diklaim itu tidak keseluruhan dari jumlah DO. Nah, itu bisa kita buat saja SO returnnya berapa sesuai dengan yang dikembalikan. Misalkan ini kita kembalikan, yang dikembalikan 300 ton ya, kemudian kita enter saja. Nah, kalau sudah kita save, nah berhasil ya. Kemudian kita cek dokumen flow-nya. Nah, sudah terbentuk SO return atas DO ini dengan nomor dokumen 180 300.003 ya. Nah, kalau sudah begini, berikutnya kita lihat dokumen flow yang di atas. Kalau sudah terbentuk SO return, kemudian kita lakukan VL01N atas SO ini untuk mengembalikan stok ke gudang kita ya. Jadi SO return yang ini kita jalankan proses VL01N merefer kepada SO tersebut. Sama dengan yang sistem yang normal. Kalau yang normal itu VL01N merefer kepada SO, tujuannya ialah untuk mengirim barang ke customer sehingga dia memotong stok di gudang kita ya, di persediaan. Nah, kalau SO return ini, delivery order yang dibuat based on merefer kepada SO return, dia akan mengembalikan stok ke persediaan kita ya, kebalikannya. Kita pilih shipping point-nya, kemudian nomor SO return-nya tadi ini sudah, kita coba enter. Nah, kalau sudah, kita tinggal isi aja tanggal-tanggalnya. Kita pilih picking. Nah, secara otomatis dia akan ini ya, merefer ke S-log awalnya. Ya, dia akan merefer ke S-log awalnya. Kalau sudah begini, tinggal kita postcode issue saja, kita ubah dulu tanggalnya. Postcode receipt ya, bedanya dengan tadi kan postcode issue, kalau ini postcode receipt, karena dia menambah persediaan. Ibaratnya barang sudah kita kirim ke penjual, kemudian dipulangin, kan jadi kembali ke persediaan kita barangnya. Kita enter lagi. Nah, selesai, nomor DO-nya sudah keluar. Kemudian kalau kita cek di dokumen flow-nya, nah, sudah terbentuk ya DO baru atas SO return ini. Nah, untuk melihat persediaannya, kita bisa memastikan apakah dia sudah kembali belum ke S-log 0042 tadi. Ya, kita cek untuk mengecek tipe persediaan di MBE. Kita pilih CPO, ya di C000. Nah, kita lihat di S-log 0042. Kita lihat di block stock. Nah, kembali ya, dia belum masuk ke unrestricted use, dia belum masuk ke stok UU, dia masih masuk ke block stock. Artinya apa? Artinya kita harus memindahkan dulu 300 stok ini ke dalam UU supaya dia bisa kita gunakan kembali stoknya. Secara SAP, stoknya terikat, tidak bisa diapa-apain kalau belum dikembalikan ke UU. Ya. Nah, bagaimana cara mengembalikannya? Kalau begini kita harus memakai satu metode yang disebut dengan transfer posting.
kita ingin mengembalikan stoknya itu ke dalam UU, ke dalam storage location kita. Atau dengan kata lain, kita tidak mau stok itu terikat, supaya bisa langsung kita gunakan untuk proses pengolahan berikutnya. Ya, di sini kita harus melakukan transfer posting di code-nya Migo. Kalau ingin melakukan transfer posting dari block stock ke unrestricted use, kita menggunakan movement type 343. Ya, ini pilihannya other. Ini kita buat saja tanggalnya tanggal 31 boleh, sesuai dengan periodnya atau sesuai dengan tanggal realisasi di lapangan juga tidak masalah. Isi materialnya, plannya, slotnya 042, 0042. Kita enter. Kita isi kuantitinya. Berapa kuantiti yang ingin kita kembalikan ke UU. Maaf. Oke, kita cek lagi tadi MMBA-nya. Nah, berapa kuantiti yang kita ingin kembalikan dari 300 ton ini? Kalau ingin semua kita kembalikan ke stok UU, tinggal kita ketikkan 300. Kalau sudah dicek, dokumen is okay, kemudian di post. Nah, kita lihat lagi. Kita refresh apakah 89 bertambah. Oke, bertambah ya. Kita lihat block stoknya sudah habis. Nah, kalau sudah begini, bagaimana selanjutnya? Nah, kita cek lagi dokumen flow-nya. Coba kita refresh. Nah, DO yang normal sudah ada, kemudian DO-nya kita invoice, kemudian kita create SO return atas billing DP ini. Setelah kita create SO return, kita kembalikan stoknya dengan VL01N. Nah, selanjutnya setelah stoknya kembali, maka kita harus mengurangi nilai penjualannya. Melalui apa? Melalui create credit memo. Ya, ada yang disebut namanya credit memo untuk menyesuaikan nilai penjualan. Caranya, kita harus melakukan billing terhadap nomor SO return ini. Ya, rekodnya VF01. Bedanya apa dengan VF01 dengan VF01 yang sebelumnya? Kalau kita lihat proses yang normal, untuk melakukan invoice ini kan juga melakukan record yang sama ya, VF01, cuman dia merefer kepada nomor delivery order. Nah, kalau untuk credit memo, kita melakukan VF01 merefer kepada nomor SO return. Ya, kita masukkan nomor SO return yang kemarin, kemudian kita enter. Nah, kenapa incorrect? Kalau kawan-kawan masih ingat, tadi ketika membuat SO return, kita ada melakukan delivery block ya. Kita nggak akan bisa melakukan billing kalau belum kita buka bloknya, untuk keamanan ya. Jadi, oleh karena itu kita harus ubah dulu nih SO-nya. Ini SO-nya, kita coba masuk ke VA 02, kita enter, close lagi terus. Kita enter lagi. Nah, ini kita masih ada billing block di sini, sehingga ini nggak bisa di-billing. Kita lepas saja. Kita simpan. Ini boleh diisi, boleh enggak. Kita save saja. Nah, kalau sudah, kita kembali ke VF01. Nomor SO return-nya ini, kita enter. Masih error. Coba kita lihat di keterangannya. Dokumen SO ini is incomplete, so billing cannot be. Oh, berarti ada yang belum selesai di billing dokumen di nomor S-nya. Coba kita lihat di EPA02, kemudian sepertinya di sini kita harus mengisi yang tadi reason for rejection. Coba kita isi, beda kualitas ya. Nah, kalau sudah, kita F01 lagi. Coba kita, nah baru mau ya. Kemudian kita save, berhasil. Kita coba lihat lagi dokumen flow-nya. Oke, sudah muncul. Dengan demikian sudah selesai cara proses transaksi untuk perlakuan sales return ataupun claim. Selanjutnya, bagian accounting akan melakukan clearing terhadap billing return yang sudah kita kerjakan ini.
Terima kasih.